Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Amelia, perwakilan dari kelompok 5 dan 4 teman saya yang bernama Inardo, Nurkhalifah, Destaria, dan Zubair. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan dan pengembangan produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produk. Nah, perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Nah, selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Nah, termasuk diantaranya ekstensi produk dan perbaikan distribusi, perubahan harga, dan promosi. Nah, di sini terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama kualitas produk. Nah, kualitas produk ini seberapa baik produk yang dihasilkan oleh upaya pengembangan dan dapat menentukan kebutuhan pelanggan dan dapat memuaskan pelanggan juga. Nah, kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, ada biaya produk. Nah, biaya produk ini adalah biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi. Setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Nah, produk menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dihasilkan untuk pengembangan. Nah, yang keempat itu ada biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi dan yang dibutuhkan untuk mencapai profit. Nah, yang kelima ada kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang akan digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurkhalifah tentang perencanaan produk, jumlah produk yang akan diproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkhalifah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi pertemuan 2 tentang perencanaan, perancangan, dan pengembangan. Materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang perancangan produk, jumlah produk yang akan diproduksi. Dapat diketahui bahwa perancangan produk dan jasa tidak mempunyai perbedaan secara mendasar. Hanya jika organisasi jasa, produk yang dikeluarkan yaitu suatu pelayanan. Jumlah produk yang akan diproduksi bisa dilakukan dengan pendekatan mikro. Yang pertama yaitu penerimaan marginal, yang kedua yaitu analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Yang dimaksud dengan penerimaan marginal yaitu adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk. Analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis yaitu di mana hubungan antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, khususnya antara pasar barang dan pasar faktor sebagai suatu keseluruhan. Maksudnya di sini yaitu analisis keseimbangan berkaitan dengan penentuan harga dan kuantitas di berbagai pasar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destaria Dwi Mariastuti. Saya akan membahas mengenai linear programming. Linear programming adalah suatu pendekatan matematis untuk menyelesaikan suatu masalah agar mendapatkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sering diselesaikan dengan linear programming adalah dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal secara maksimal ataupun minimal.
Sasaran maksimal misalnya secara efisien sehingga manfaat yang ingin dicapai seperti jumlah produksi, laba, nilai penjualan menjadi hasil yang maksimal. Sedangkan sasaran minimalnya misalnya bagaimana mencari kombinasi produksi agar penggunaan faktor-faktor produksi minimal, tetapi manfaat yang dicapai dari kombinasi produksi tidak lebih rendah dari angka yang diinginkan. Selanjutnya itu ada pendekatan manajemen keuangan atau BEP. Munawir menyatakan bahwa analisa break-even point merupakan suatu analisa yang ditujukan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian atau keuntungan sama dengan nol. Melalui analisa break-even point atau BEP dapat dibuat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Nah, dari analisa break-even point digunakan untuk menentukan hal-hal seperti jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga menjadi jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Terus ada juga jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Lalu ada mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP atau break-even point. Yang terakhir itu ada menganalisa perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Nama saya Zubair Jahamsyah. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 2, yaitu lanjutan dari pembahasan teman-teman saya. Nah, yang di sini yang akan saya bahas adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk, memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau distribusi yang luas dan tersebar. Dengan mengidentifikasi tahap-tahap yang berbeda dengan tahap tantangan yang berbeda, tahap suatu produk berada atau tahap yang akan dicapai, perusahaan dapat memformulasikan rencana pemasaran dengan lebih baik. Mengatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah menegaskan 4 hal. Yang pertama itu produk memiliki umur terbatas. Nah, yang kedua itu penjualan produk melewati tahap-tahapan berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Nah, yang ketiga, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Nah, yang terakhir, yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personel yang berbeda dalam tiap siklus hidup mereka. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang strategi pengenalan dan pengembangan produk baru. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu nih, pengembangan produk itu artinya apa ya. Nah, pengembangan produk itu adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengembangan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan ke segmen pasar yang ada dengan asumsi bahwa konsumen menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Nah, pada tahap eksplorasi itu ada 3 pola proses pengenalan dan pengembangan produk atau jasa baru, yaitu yang pertama itu adalah menarik pasar. Nah, maksud menarik pasar ini adalah jadi tuh kita harus membuat apa yang dapat dijual gitu. Produk baru itu ditentukan oleh pasar berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jenis produk baru ditentukan melalui penelitian pasar dan umpan balik pelanggan dengan sedikit perhatian terhadap teknologi. Nah, untuk yang kedua itu mendorong teknologi. Pandangan ini menyarankan kita itu menjual apa yang kita sudah buat gitu. Nah, produk baru diperoleh dari teknologi produksi, penggunaan teknologi yang canggih, dan kemudahan operasi dengan sedikit perhatian terhadap pasar. Dengan kata lain tuh, suatu produk atau teknologi baru didorong atau dijual ke pasar yang tidak meminta atau mengetahui perihal produk atau teknologi baru tersebut. Nah, yang terakhir itu, yang ketiga, antar fungsional. Produk baru memerlukan kerjasama di antara pemasaran, operasi,
keterampilan teknik, dan fungsi lainnya sehingga menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dengan penggunaan teknologi yang memberikan manfaat terbaik. Untuk kesuksesan inovasi produk atau jasa baru diperlukan kombinasi dari kedua model. Pertama yaitu proses technical linking dan net linking. Selain itu ada 3 elemen yang menjadi perhatian dalam menciptakan peluang bisnis, yaitu relevant problem, technology source, dan market demand. Shalom, perkenalkan nama saya Inardo Valentinus Sinaga. Kali ini saya akan menjelaskan pendekatan matematika BEP. Untuk menentukan posisi BEP secara matematis, dapat dicari formula atau rumus untuk mencari atau menentukan BEP unit dan BEP rupiah. Nah, BEP itu terjadi pada saat total pendapatan sama dengan total biaya, atau TR sama dengan TC. Sebelumnya, ada beberapa rumus yang harus kita ketahui untuk mencari. Yang pertama TR, yaitu P dikali Q, di mana harga per unit dikali dengan kuantitas. Yang kedua TC, yaitu FC ditambah VC, atau biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Yang ketiga itu VC, sama dengan biaya variabel dikali kuantitas atau Q. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai BEP unit, maka diperlukan rumus biaya tetap per harga per unit dikurang harga variabel, atau FC per P per unit dikurang VC per unit. Nah, untuk mencari biaya BEP rupiah, biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit, atau FC sama dengan 1 dikurang VC per unit. Nah, untuk soal, simak video berikut ini. Lanjut ke contoh soal. Coba perhatikan soal di samping. Pada data PT ABC diketahui budget sales sama dengan 100.000 unit. Biaya tetap atau FC sama dengan 3.600.000. Biaya variabel atau VC sama dengan 40 per unit. Maka 40 dikali 100.000 sama dengan 4 juta. Biaya variabelnya sama dengan 4 juta. TC sama dengan FC ditambah VC. Maka 3.600.000 ditambah 4 juta sama dengan 7.600.000. Nah, maka untuk mencari BEP unit, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Maka 3.600.000 per 100 dikurang 40 sama dengan 60.000 unit. Maka hasilnya adalah BEP unit sama dengan 60.000 unit. Yang kedua, BEP rupiah. BEP rupiah menggunakan rumus biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per P. Maka 3.600.000 per 1 dikurang 4 juta rupiah per 10 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Jadi BEP rupiahnya sama dengan 6 juta rupiah.